Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya untuk kedua kalinya ya. Tentunya dengan saya Novia Diramawati. Saya Mahtumah Malayati. Kami akan mengobrolkan obrolan yang seru ya, lebih seru daripada yang kemarin tentunya ya. Insya Allah begitu ya. Mau ngobrol apa sih Kak? Kita ngobrol tentang kesuksesan ya. Jadi sukses itu setiap individu memiliki definisi sukses masing-masing. Maka hari ini saya akan mengulik-ngulik kesuksesan dari seorang Kak Robi ini. Jangan dari saya. Ini juga nggak kalah sukses loh. Oke. Jadi nantinya sharing gitu ya, Iya, pengalaman sharing, versi masing-masing. Sukses itu apa sih gitu. Oke, siap. Oke, Kak Robi, sukses menurut Kak Robi apa? Kalau aku sih sebenarnya ini ya berdasarkan perjalanan itu kayak ada perubahan makna sukses. Kalau dulu itu sukses tuh bagi saya itu ketercapaian apa yang ekspektasikan gitu. Kayak dulu itu pengen banget sih kalau dari dulu itu jadi penulis gitu. Makanya kalau berhasil jadi penulis itu berarti nantinya akan jadi sukses gitu. Tapi ternyata kan nggak cukup itu, karena waktu itu membayangkan kalau jadi penulis itu pasti sudah kayak penulis itu kan nggak terikat gitu ya, bisa berkarya sewaktu-waktu. Kemudian sudah pasti kita punya kebebasan gitu. Betul sekali. Punya kebebasan itu kayak kita itu punya kebahagiaan gitu. Terus terbayangkan kalau nanti buku itu sudah sangat laku terjual, kemudian bestseller gitu. Banyak yang beli dan berarti pundi-pundi uang itu datang gitu. Jadi secara finansial itu kita juga aman gitu. Tapi pada kenyataannya juga nggak gitu juga. Nggak gitu-gitu amat gitu ya. Nggak gitu amat gitu. Terkadang itu meleset daripada apa yang kita ekspektasi awal. Bener. Karena kita juga punya bayangan, punya imajinasi. Kalau nanti itu ketika ekspektasi kita terwujud itu ada situasi-situasi yang menyertai itu yang membahagiakan gitu. Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin benar saya memang sudah terwujud ya jadi penulis itu, karya tulisnya juga sudah ada, tapi ternyata kondisi-kondisi yang saya bayangkan itu juga tidak menyertai. Nah, seiring perkembangan akhirnya kalau di sekarang ini ya yang menjadi definisi sukses bagi saya itu kayak lebih pada kematangan jiwa gitu. Kematangan profesional juga ya. Iya. Misalkan ini Kak Robi sudah mendalami tentang terkait penulisan. Jadi bagaimana misalkan kesuksesan dalam bidang kepenulisan itu bagaimana misalkan nanti secara profesionalnya juga lebih matang sehingga itu nanti juga masuk dalam definisi sukses menurut Kak Robi. Meskipun dalam tanda kutip finansial tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Iya benar. Sebenarnya kematangan tadi itu kayak ngomong ke profesionalan gitu ya. Jadi artinya ketika ada sebuah peluang gitu, kita siap gitu, siap secara skill gitu, siap secara mental untuk menjawab peluang itu gitu. Nah itu artinya pada situasi itu kan berarti ada ketika kita ada peluang kita bisa menyambutnya itu kan kita sudah tidak ada hambatan untuk mewujudkan itu. Betul, dan yang terjadi adalah lega, happy gitu. Kayaknya mungkin itu kali ya kesuksesan. Kalau Kak Novi sendiri gimana lah? Kalau kesuksesan saya yang sederhana sekali ya. Jadi selama ini mungkin ada beberapa, mungkin seperti Kak Robi juga ya. Memang salah satunya sebagai penulis ya. Terus memang meskipun karya-karya sudah ada beberapa, kemarin ada 11 ya untuk karya bukunya, kemudian untuk novelnya itu ada 4 yang telah saya sampaikan di di channelnya Kak Robi yang Mahtumah Malayati itu. Nah, tapi untuk definisi kesuksesan sendiri bagi saya adalah di mana doa-doa orang tua saya termasuk khususnya ibu saya itu melangit dan itu mengabulkan semua apa yang saya inginkan, seperti itu Kak Robi. Oh gitu. Jadi peran seorang ibu itu sangat penting bagi saya gitu. Oh jadi lewat ibu ya? Iya, bisa jadi apa yang saya lakukan selama ini merupakan keberhasilan selama ini adalah dari doa-doa ibu saya. Seperti itu Kak Robi ya. Iya. Kalau sampai sekarang ini berarti sudah mencapai kesuksesan belum? Sampai detik ini alhamdulillah ya, namanya kesuksesan itu sendiri kan perjalanan dari apa yang kita lakukan. Jadi selama ini misalkan sampai detik ini misalkan dalam bidang akademik ya alhamdulillah, kemudian dalam segi tulis menulis ya alhamdulillah, dalam segi karya publikasi akademik ya alhamdulillah. Tapi definisi sukses itu sebenarnya adalah perjalanan saya dari awal sampai detik ini Kak Robi. Oke. Jadi intinya bukan ngerujuk pada hasilnya gitu. Bukan dari hasil, jadi dari perjalanan itu sendiri. Jadi perjalanan. Perjalanannya itu. Oh gitu.
Iya bener. Oke, kalau Ribet banget yang itu mau tadi sukses ya, ya. kalau Kak Robi hanya secuil yang diceritakan lebih spesifiknya tadi contohkan dalam buku ya. Kalau misalkan yang lainnya Kak Robi, sukses menurut Kak Robi, Kalau secara umum ya, secara umum. itu sih sebenarnya kalau kaitannya sama buku itu kan karena kita dulu punya definisi kita harus terkait dengan satu pencapaian tertentu gitu. Kalau dalam sisi kehidupan, kalau sukses menurut saya itu tadi ketika lebih kepada keseimbangan dalam kehidupan gitu. Keseimbangan dalam kehidupan itu ketika secara mental itu kita bisa menjawab segala problema. Betul. Karena namanya hidup nggak mungkin ya nggak ada problem gitu. Nah, ketika problem datang itu kita siap untuk menghadapi itu, bisa menyelesaikan itu, proses penyelesaiannya itu kita punya capacity atau kemampuan untuk menyelesaikan itu gitu. Itu mungkin bagi saya yang bisa dibilang sukses, sehingga ukurannya mungkin kayak batin ya, tenang batin gitu. Meskipun ada masalah, kita juga bisa menghadapinya dengan tenang kayak gitu. Seperti itu. Jadi gini juga, misalkan kita punya suatu problem, kita bisa menyelesaikan juga dengan berbagai sudut pandang. Itu apakah juga masuk kategori sukses menurut Kak Robi? Oh betul, artinya kayak keluasan cara pandang kita kan, Iya, cara betul, pikir. betul. Jadi kalau wawasan kita mungkin luas, pergaulan kita juga luas, ketika kita bisa menanggapi itu dengan baik gitu ya. Setiap persoalan itu kita bisa melihatnya dari satu sudut pandang. Kadang ada satu konflik itu kan terjadi karena satu sudut pandang gitu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain sebenarnya kita bisa memahami, oh ternyata situasinya begini loh, kenapa ini kok si A terjadi perbedaan dengan kita gitu, sehingga berkonflik. Kalau kita bisa memahami itu artinya ada keluasan cara pandang. Kayak Bu Novi. Berarti misalkan ada miskonsepsi terkait memandang suatu masalah, mungkin apa yang sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang oleh seseorang itu. Misalkan seperti itu sehingga terjadinya suatu miss problem terhadap problem itu sendiri ya. Benar. Oke Kak Robi, ini sepertinya bagus sekali nih terkait apa yang disebut definisi sukses ya menurut Kak Robi ini ya. Jadi ada hubungannya dengan cara berpikirnya terhadap permasalahan, kemudian bagaimana problem solving yang diberi oleh Kak Robi ini, bagaimana pula misalkan suatu masalah itu biasanya berhubungan dengan sudut pandang seseorang terhadap menghadapi masalah itu juga. Iya, benar. Ya, itu juga. Benar. Kalau Kak Novi sendiri ya, sebenarnya kalau mungkin juga ini bagi teman-teman yang lain ya, yang kiranya belum bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, sebenarnya apa sih yang sangat mendukung supaya kita mencapai sukses itu? Jadi gini, untuk mencapai kesuksesan itu, tadi kan dari awal saya sudah bilang ya Kak, sukses itu ada perjalanan sendiri. Dan tentunya dalam perjalanan itu belum tentu kita tuh langsung mencapai apa yang kita inginkan. Ada jatuh bangunnya lah istilahnya. Oh iya benar. Jadi ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita harus tetap mencoba. Misalkan nih, saya ingin sekali untuk mengikuti CPNS misalkan. Saya sudah berkali-kali mengikuti CPNS untuk kesekian kalinya, tetapi masih gagal juga. Berarti sampai detik ini pun keinginan untuk mengikuti CPNS itu adalah masih ada. Itu merupakan bagian dari kesuksesan yang mungkin saat ini masih berjalan karena belum sampai di waktunya seperti itu. Kemudian Kakak Robi, kalau misalkan kita definisi sukses itu sendiri bagaimana ketika kita itu menginginkan sesuatu seperti yang Anda tadi ungkapkan di awal, kalau misalkan dalam hal kepenulisan seperti itu ya. Kalau apa yang kita inginkan kemudian tercapai, misalkan meskipun ekspektasi di awal tidak sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan sampai detik ini, berarti kita harus tetap ikhtiar terus bekerja terus, kemudian diakhiri dengan doa. Insya Allah itu nanti juga ada kesuksesan yang akan mengikutinya. Gitu. Oh iya. Karena kesuksesan itu dia akan mengkhianati satu usaha. Oh gitu ya. Kalau kita mau usaha, sukses pasti mengiringi. Betul. Itu kuncinya. Kalau tadi kata Kak Novi itu berarti nggak boleh menyerah gitu ya. Jadi harus pantang menyerah. Harus pantang menyerah. Biasanya yang paling bikin kita menyerah itu sisi emosi, Kak Novi. Betul. Kalau sudah berkali-kali jatuh gitu, lalu ya udah kita kalau sudah menyerah gitu ya, kalau sedih gitu kan, galau gitu yang kemudian bikin kita energinya habis untuk tetap mau mengejar apa yang kita inginkan gitu. Betul sekali. Ada trik nggak sih untuk mengatasi supaya mengatasi
emosi tadi ya, sisi emosi supaya kita tuh nggak galau atau terus nggak pantang mundur gitu, tetap bisa mencharge semangat untuk bisa tetap maju. Jadi kalau misalkan saya itu pada waktu ini mengalami satu kegagalan, misalkan saya menginginkan sesuatu, kemudian di situ gagal, ya sudah. Berarti saya harus berpikir ketika satu pintu tertutup, berarti masih ada pintu yang lain yang masih terbuka. Nah, dari sini berarti kita tidak usah menyerah. Nah, jadi itu, ketika saya gagal di satu pintu, berarti pintu yang lain masih terbuka. Seperti itu, Kak. Ingat itu ya. Susah nggak sih nerapinnya? Jadi harus benar-benar harus diterapkan, meskipun agak sulit. Iya, gitu ya. Jadi harus tetap semangat, apapun cita-citanya, apapun keinginannya ya Kak ya. Iya. Jadi jangan sampai menyerah. Kalau tadi kuncinya dari Kak Novi itu, setiap usaha itu tidak akan mengkhianati kesuksesan untuk kita. Oke. Gitu. Nih, ini mungkin terlalu banyak nih yang kita ngobrol tentang kesuksesan nih. Sekarang saya ingin merangkum dari kesuksesan Kak Robi secara ini ya. Silakan Robi, secara keseluruhan. Misalkan nih, Kak Robi kan sudah dalam tulis-menulis. Kalau misalkan dalam bidang akademik nih, misalkan. Apa Kak Robi? Kalau akademik sih ini sesuatu yang di luar di luar bayangan saya. Kalau saya kemudian menerjuni bidang akademik itu ya. Kalau dulu sih tidak terbayang kalau saya masuk di akademik di perguruan tinggi. Kalau dulu itu pengennya tuh di media, penyiaran gitu ya. Lebih ke wartawan dulu itu, jurnalis gitu, bener. Tapi seiring dengan waktu ternyata mungkin lebih comfortnya tempatnya tidak di situ gitu, sehingga pada perjalanan ternyata di dunia akademik gitu. Dan kalau saya sih bersyukur, tapi itu juga tidak jauh dengan apa yang saya tekuni gitu ketika masa kuliah dulu gitu. Kalau dulu di bidang ilmu komunikasi, sekarang juga di akademiknya juga di bidang itu gitu. Kalau bicara ini pencapaian kesuksesan bisa jadi demikian gitu. Yang terpenting itu sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan peluang, kita mau mengambilnya. Kalau kata Kak Novi tadi harus ada ikhtiar dan doa, ya itu ya yang menyertai. Doa itu juga tidak bisa ditinggal. Ternyata itu menjadi energi yang luar biasa yang menjadi dorongan kita. Itu kayak kita mengarahkan kita itu harus kemana gitu. Seiring dengan doa yang kita panjatkan gitu. Oke. Bagus sekali. Saya juga satu lagi, saya juga mungkin karena beruntungnya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa gitu. Kayak Kak Novi gitu ya. Bertemu dengan beliau itu ada kesempatan untuk cara pandangnya begini nih. Sesuatu yang bisa saya pelajari. Cara kehidupan begini. Itu hal yang kemudian memberi kontribusi saya itu untuk saya ambil maknanya kemudian dipahami dalam artinya bertukar makna lah gitu, mendorong untuk saling berprestasi, sukses gitu ya. Jadi istilahnya sukses bersama gitu ya. Dari situ kalau kita misalkan lingkaran pertamanya baik, insya Allah nanti untuk menuju kesuksesan juga akan lebih dimudahkan. Betul. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Robi hari ini panjang dan lebar dan sangat bermanfaat sekali kita sharing terkait kesuksesan versi Kak Robi. Amin. Itu. Baik, nanti kita bertemu lagi di season berikutnya dengan tema-tema yang lebih lagi ya Kak Robi tentunya ya. Jadi jangan sampai intinya tetap pantau channel saya ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri untuk hari ini. Kita tunggu lagi untuk season berikutnya ya. Bye.